Waalaikumsalam. Mas, saya masuk Bu Vera. Silakan Bu Siti. Mari, silakan duduk Bu Siti. Terima kasih banyak Bu. Gimana Bu Siti kok kurang semangat gitu? Apa Bu Siti lagi sakit? Sakit enggak sih Bu, cuma agak galau. Alhamdulillah ya Bu Siti sehat ya. Nah, Bu Siti juga bisa galau ya? Bisa Bu, manusia juga kadang-kadang ada galaunya. Makanya itu Bu, saya kesini, saya merasa saya butuh ngobrol sama Ibu. Boleh saya ngobrol sama Ibu Bu? Boleh banget Bu Siti. Nah, sebelum kita ngobrol nih lebih lanjut ya Bu Siti ya, kita lakukan mindfulness dulu yuk, biar Bu Siti fresh, tidak galau lagi. Boleh Bu. Gimana caranya tuh Bu? Oke, mari kita lakukan bersama ya Bu Siti. Oke. Kita letakkan tangan kita di atas paha. Terus kita nggak boleh bersandar ya Bu Siti. Kemudian tenangkan pikiran Bu Siti, tenangkan hati Bu Siti. Kalau udah tenang, coba pejamkan mata Bu Siti. Kemudian tarik nafas, tahan, kemudian keluarkan perlahan. Nah, boleh buka Bu Siti. Gimana Bu Siti? Apa yang Bu Siti rasakan? Jauh lebih tenang Bu. Alhamdulillah ya Bu Siti ya, gitu juga yang saya rasakan. Nah, jika Bu Siti nanti galau atau emosinya kurang terkontrol gitu ya, maka Bu Siti bisa melakukan mindfulness ini dengan teknik stop atau dengan mindful listening, boleh banget ya Bu Siti ya. Ya Bu. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Siti jika obrolan kita ini saya rekam gitu Bu Siti. Nah kebetulan nih saya kan ada tugas coaching dari pendidikan program guru penggerak nih. Nah ini kan sifatnya rahasia. Nah hanya saya sama Bu Siti dan nanti Bapak fasilitator yang mendengarkannya. Boleh ya Bu Siti? Oke, never mind. Oke, makasih banget Bu Siti ya. Nah, dari hasil ngobrol kita nanti nih Bu Siti, apa yang ingin Bu Siti dapatkan? Kayaknya saya pengen mendapatkan pola pikir baru Bu. Berubah pola pikir saya yang sebelumnya. Oke Bu Siti. Oh iya Bu Siti, siang-siang gini mau ngobrol apa nih? Jadi gini Bu, kemarin hari Selasa saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah ke ruangannya. Oh gitu. Terus ketika Bu Siti dipanggil, beliau menyampaikan apa sama Bu Siti? Jadi gini, sebelumnya kan Bapak melakukan supervisi kepada saya, supervisi mengajar. Kemudian beliau menyampaikan, beliau kurang berkenan dengan cara saya mengajar karena saya tidak membawa buku tes ke kelas. Padahal saya mengajar itu sudah menggunakan sumber-sumber belajar yang terbaru dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah, Bu. Gitu ya. Berarti Bu Siti mengajar, kata Pak Kepala kan tidak menggunakan buku teks. Nah, tetapi sebenarnya Bu Siti sudah menggunakan media-media yang lain ya, dan mengacu lagi kepada kurikulum. Gitu ya Bu Siti ya. Bu. Gitu. Saya bisa merasakan apa yang Bu Siti rasakan nih. Nah, kalau boleh tahu, emangnya selama ini Bu Siti mengajar menggunakan media apa saja? Biasanya sih saya kalau ngajar itu pakai media PowerPoint Bu, media PPT. Jadi saya rangkum materi saya, kemudian saya visualkan materi itu dalam bentuk PPT. Kan kebetulan saya ini senang Bu kalau lihat-lihat animasi, bikin PowerPoint gitu. Jadi nanti di PowerPoint saya itu saya letakkan animasi dan gambar yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Wah, itu bagus banget tuh Bu Siti. Nah, saya mau nanya nih sama Bu Siti, selain menggunakan PPT, biasanya Bu Siti menggunakan media apa lagi? Selain PPT, biasanya saya pakai video Bu. Video pembelajaran? Video pembelajaran, iya. Jadi yang materi yang sudah saya rangkum tadi itu saya visualkan, saya desain dalam bentuk video pembelajaran Bu. Oh, kalau misalnya kan Bu Siti desain nih, kira-kira apa ya, mudah anak-anak mengerti menurut Bu Siti? Sejauh ini menurut saya sih anak-anak jadi lebih paham Bu, lebih mudah memahami materi menggunakan PPT dan video itu Bu, lebih efektif gitu. Wah, itu juga keren banget tuh Bu Siti. Menurut Bu Siti,
apakah ketika mengajar menggunakan video pembelajaran nih yang Bu Siti ceritakan itu efektif nggak? Menurut saya efektif, Bu. Jadi kan gini, dengan video itu anak-anak jadi lebih antusias, lebih semangat, lebih efektif sih menurut saya. Jadi mohon maaf nih Bu Siti. Nah, bisa Bu Siti menjelaskan buktinya apa tadi yang efektif itu? Buktinya gini, Bu. Sebelumnya, kalau dibandingkan dari sebelumnya yang tanpa media PPT dan video pembelajaran itu, anak-anak tuh banyak yang boring, Bu, banyak yang ngantuk. Apalagi kan materi bahasa Inggris nih udah materinya susah, anak-anak nggak ngerti bahasanya, Bu. Jadi dia sulit memahami. Tapi dengan melalui media PPT, melalui video, walaupun dia nggak paham bahasanya, setidaknya dia tahu, oh, jadi materi ini tentang ini, gambarnya seperti ini, videonya seperti ini. Jadi dia akan berusaha dengan bahasa dia sendiri memahami materi itu, gitu sih, Bu. Lebih efektif Bagus sih. ya, Bu Siti smart kali ya. Nah, saya mau nanya lagi nih sama Bu Siti. Selain Bu Siti menggunakan PPT, video pembelajaran, ada lagi nggak media lain yang Bu Siti pakai? Ada sih, Bu, biasanya lingkungan sekolah, taman sekolah, kan ada tanamannya, ada tumbuhan dan binatang di sekitar sekolah itu sih, Bu, biasanya. Wah, itu keren banget Bu Siti. Nah, jadi anak-anak itu bisa berinteraksi langsung ya? Anak-anak bisa Dengan berinteraksi lingkungan langsung ya? dengan lingkungan. Contohnya kan gini, Bu, saya mengajarkan materi teks deskriptif. Materi itu kan tentang menggambarkan. Jadi melalui lingkungan itu dia bisa menggambarkan secara langsung apakah tumbuhannya itu seperti apa, binatang itu seperti apa. Dia bisa menggambarkannya langsung karena dia udah lihat langsung itunya, bendanya itu, hewannya, tumbuhannya, gitu sih, Bu. Cepat nggak Bu Siti anak-anak memahami pembelajaran? Lebih cepat sih, Bu, lebih cepat dia nangkapnya lebih cepat. Cuma menurut Bapak Kepala Sekolah, Bu Siti mungkin dianggap belum maksimal atau kurang maksimal karena Bu Siti itu mengajar tidak membawa buku teks, gitu ya Bu Siti? Iya, Bu, benar, Bu. Nah, saya mau nanya nih Bu Siti, sebelum Bu Siti membuat PPT, video animasi atau media lainnya, kira-kira apa langkah awal yang Bu Siti lakukan? Biasanya sih langkah awal yang saya lakukan, saya baca buku, Bu. Saya baca buku tes, kemudian saya juga searching di internet tentang materi yang akan saya ajarkan. Wah, itu bagus banget Bu Siti. Nah, setelah Bu Siti membaca buku nih, searching di internet, apa yang Bu Siti lakukan lagi? Biasanya saya rangkum materinya, kemudian saya ketik, saya print, dan saya letakkan di meja saya, Bu. Berarti sebenarnya Bu Siti juga sudah menggunakan buku teks kan? Iya, benar sih, Bu. Cuman mungkin menurut Bapak Kepala Sekolah karena bukti fisiknya itu tidak ada di meja saya gitu. Oh iya. Nih, bagaimana caranya nih menurut Bu Siti agar buku teks itu terlihat di meja Bu Siti oleh Bapak Kepala Sekolah? Gimana ya, Bu? Mungkin dikumpulkan jadi satu ya, Bu, dari yang materi pertama sampai yang terakhir. Kemudian saya bikin jadi modul. Wah, itu ide bagus banget tuh Bu Siti. Bagaimana caranya nih agar bahan ajar tadi, yang modul tadi, yang Bu Siti susun tadi, bagaimana caranya agar bahan ajar tadi bisa jadi modul? Bisa jadi modul, mungkin saya urutkan materinya nih dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian saya kasih kata kunci per materinya biar mudah mencari materinya. Kemudian biar lebih oke, biar lebih keren, kayaknya bisa ya, Bu, minta tolong Pak Adi buat desainkan covernya, sama minta tolong Ibu nih, kayaknya saya butuh bantuan Ibu untuk jadi editor saya biar kata-kata di modul saya lebih menarik. Apa Ibu bisa nolong saya, Bu? Insya Allah Bu Siti, dengan senang hati saya akan bantu Bu Siti. Kasih banyak, Bu Vera. Sama-sama Bu Siti. Sebenarnya bagus juga ya, Bu, ya, ide saya buat bikin modul itu. Kan di sekolah saya, di sekolah kita ini kan sering mati lampu nih, Bu. Jadi kalau seandainya saya punya modul, saya tetap bisa ngajar walaupun nanti mati lampu, nggak bisa ngeprint bahan, kan saya udah punya modulnya nih. Betul sekali Bu Siti. Oh iya deh Bu Siti, kalau seandainya nih modulnya tuh udah jadi, Bu Siti punya rencana apa ke depannya? Rencananya mungkin yang pertama saya tentu harus menemui Bapak Kepala Sekolah ya, Bu. Saya meminta maaf atas kelalaian saya, atas kesalahan saya, dan kemudian saya kasih modul saya itu ke Bapak sebagai bukti kalau saya sudah memperbaiki kesalahan saya. Oke. Nah, ada rencana yang lain lagi setelah itu? Kemungkinan kalau ada kegiatan apa itu namanya, Bu? Apresiasi gitu. Apresiasi guru dengan
kategori apa? Nah ya, guru kategori pembuat media pembelajaran, kayaknya saya akan ikut ya Bu. Kategori Saya ini ya, tertarik untuk itu. bahan ajar gitu Ya, ya. kategori guru membuat bahan ajar. Oke, alhamdulillah ya Bu Siti. Semoga rencana Bu Siti ini bisa terwujud ya Bu Siti ya. Oh iya Bu Siti. Kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari rencana kita tadi? Insya Allah besok bisa lah Bu. Oke, sekarang nih coba Bu Siti simpulkan dalam 1 atau 2 kalimat pendek lah yang bisa Bu Siti bawa pulang setelah kita ngobrol ini nanti. Setelah kita ngobrol ini, menurut saya we can be better when we can accept comment from others. Jadi kita ini bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ketika kita terbuka, kita bisa bekerja sama dengan orang lain, dan kita menerima kritik dari orang lain. Betul sekali Bu Siti. Ternyata kan bukan masalah yang membuat kita kecil ya, tapi pemikiran yang salah lah yang akan mengecilkan kita. Betul kan Bu Siti? Iya Bu, benar sekali. Saya terima kasih sangat ya Bu Siti. Bu Siti udah mau ngobrol dengan saya. Saya juga terima kasih Bu udah dikasih kesempatan ngobrol untuk bercerita tentang masalah saya, tentang kegaulan saya kepada Ibu. Oke, sekarang saya menanya sama Bu Siti, gimana perasaan Bu Siti setelah ngobrol dengan saya? Setelah ngobrol jauh lebih tenang dan saya sepertinya mendapatkan tujuan pertama tadi ngobrol sama Ibu. Jadi merubah pola pikir saya. Oke. Semoga kerja keras Bu Siti ini terwujud ya, apa yang sudah Bu Siti cita-citakan tadi ya. Nah, insya Allah juga nih Bu Siti bisa menjalankan komitmennya Bu Siti. Oke Bu Siti. Thank you for the time in the occasion Bu. Jadi saya merasa saya lebih tenang, saya lebih terbuka lagi, dan saya bisa mendapatkan pola pikir yang baru setelah ngobrol sama Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Welcome Bu Siti. Saya pamit ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.